Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengimbau pendukungnya untuk ojo ke susu atau tidak buru-buru menentukan pilihan di Pilkada Jakarta. Benarkah para cagup-cawagup Jakarta sangat menantikan sikap Anies di Pilkada Jakarta? Dan apakah anak Abah bakal menjadi game changer di Pilkada Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara tim pemenangan RK Suswono, Mustafa Faruk, juru bicara tim sukses Pramono Rano, Iwan Tarigan, simpatisan Anies, Sem Dharma Putra Ginting atau Semi, serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam abang-abang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Bang Mustafa, saya mulai dulu dari Anda. Anies mengimbau pendukungnya ojo ke susu, jangan buru-buru tentukan pilihan. Pertanyaan saya, sebenarnya paslon RK Suswono tuh maunya bagaimana? Makin cepat tentukan dukungan makin baik buat paslon, atau sebetulnya dukungan Anies atau anak Abah tidak segitu penting buat RK Suswono? Ya, buat kami di tim Indo ya, siapapun berhak untuk menentukan pilihan kapanpun. Bahkan di hari H pencoblosan dia baru menentukan pilihan, semua punya kebebasan untuk menentukan pilihannya masing-masing. Tentu pilkada ini belum dimulai ya, masa kampanye. Tapi kemarin kita udah lihat ada survei LSI yang menunjukkan tingkat elektabilitas dari semua pasangan calon. Kita bersyukur alhamdulillah dengan adanya di atas 50% buat Ridho. Tapi tentu ini belum cukup karena kerja-kerja kita belum benar-benar dimulai. Ini akan dimulai lebih lanjut di saat rangkaian untuk kampanye dimulai. Nah, kita tentu sebagaimana Pak Anies bilang ya di dalam Instagram beliau kemarin, ya saya mengamini juga dalam arti kita semua harus melihat gagasan, nilai, narasi apa yang dibawa oleh setiap pasangan calon. Dan semua harus melihat apa sih gagasan yang dibawa oleh setiap pasangan calon untuk dalam menentukan pilihan mereka masing-masing. Sudah barang tentu, ya di sini Ridho akan merangkul semuanya, baik itu pendukung Amin pada zamannya, pendukung Prabowo Gibran pada zamannya, dan juga pendukung Ganjar Mahfud pada zamannya. Siapapun bebas untuk menentukan pilihan, dan kami juga akan menunjukkan bahwasannya memang kami yang paling pantas untuk menjadi gubernur dan calon wakil gubernur di Berarti Jakarta. Bang Mustafa sepakat dengan narasi bahwa tidak perlu buru-buru untuk menentukan pilihan, tapi sebetulnya seberapa penting sih dukungan Anies atau anak Abah buat pasangan Ridho? Ngarep tidak dapat dukungan dari mereka? Saya rasa dalam konteks pilkada siapapun mengharapkan suara siapapun, baik itu Pak Anies ataupun yang disebutkan sebagai anak-anak Abah. Saya mungkin agak ingin memisahkan sedikit ya antara Pak Anies secara pribadi dan anak-anak Abah, karena kita sebenarnya juga tidak bisa mendefinisikan secara detail siapa yang dimaksudkan anak-anak Abah, siapa yang bisa mengaku anak Abah dan bukan. Kita lihat kemarin ada kelompok yang mengaku anak Abah ya, atau pendukung Abah pada 2024 kemarin, ya tapi kan semua bisa mengklaim itu, silahkan aja. Nah, untuk Pak Anies ya tentu kita ingin segera juga apakah nanti setelah Pak Anies melihat visi misi yang dibawa oleh Ridho ataupun oleh siapapun, yang mana yang beliau rasa paling cocok dengan agenda beliau. Dan kami rasa agenda Ridho paling mirip dengan apa agenda Pak Anies yang akan ingin bawa. Baik, oke. Bisa dititipkan. Oke, Bang Iwan, kalau Anda melihat dukungan Anies atau pendukung Anies buat Pram Rano itu seberapa penting ya? Ya, terima kasih Mbak Zilvia, karena memang menurut hasil survei yang dirilis kemarin ya oleh LSI ya seminggu yang lalu ya. Jadi memang sangat tentunya tambahan suara untuk Pak Pram itu sangat besar pertambahannya ya kalau hasil survei kemarin. Jadi kalau nanti suara anak Abah atau pendukung Pak Anies itu mendukung Pramono, jadi ada kemungkinan besar untuk langsung memenangkan di satu putaran, begitu Mbak. Oke. Jadi memang bisa dibilang berharap sekali ya supaya Anies menentukan pilihan dan pilihannya itu adalah Pramono Rano. Betul, karena memang pada saat Pilpres kemarin memang suara Pak Anies itu menang di Jakarta. Itu kalau tidak masuk suara luar negeri, itu menang atas Pak Prabowo 300.000 suara.
kebetulan saya kan hampir 1 tahun, baru kemarin saya menjadi juru bicaranya Pak Pramono. Selama setahun saya menjadi juru bicaranya Pak Anies di Timnas dan juga di Pilkada begitu. Jadi saya sangat paham bagaimana peta di Anak Abah begitu Mbak Jilvi. Oke, baik. Bang Semi, dengan membuat pesan supaya pendukungnya Anies ini tidak buru-buru untuk menentukan pilihan, sebetulnya apakah memang dari Mas Anies itu menyadari dukungan Anak Abah ini akan menjadi game changer atau penentu kemenangan lah buat siapapun yang berlaga, terutama pasangan Pramono Rano dengan pasangan Ridho? Pertama saya mau disclaimer dulu nih ya. Saya bukan jubirnya Pak Anies. Di sini saya disebut simpatisan Pak Anies ya. Memang di Pilpres 2024 itu kemarin saya secara terbuka mendukung Pak Anies. Dalam berbagai kesempatan kampanye juga ikut. Tetapi untuk yang pilkada ini saya tidak ada sama sekali komunikasi dengan beliau. Kalau ditanya apakah akan jadi game changer, itu suara Prabowo dan Anies di 2024 di Pilpres di DKI dan luar negeri itu hampir berimbang ya, 41%. Artinya kalau memang bedol desa semua masuk ke sebuah pasangan ya pasti akan menang tuh pasangannya. Tetapi apakah gerakan yang disebut Anak Abah ini adalah gerakan yang menokohkan Pak Anies secara 100% atau gerakan yang mendukung nilainya? Kalau saya secara pribadi, saya nggak terlalu ngefans sama Pak Anies, tetapi di 2024 kemarin, paslon yang mengusung perubahan, ya Pak Anies. Dan saya ingin perubahan terhadap rezim yang sekarang. Jelas saya tidak akan pilih 02 waktu itu, karena udah jelas tagline-nya keberlanjutan, berarti tidak sesuai dengan visi pribadi saya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini tidak mewakili Pak Anies. Seandainya pun Pak Anies mengusung pasangan tertentu di Pilkada Jakarta ini secara terbuka, saya rasa tidak serta-merta pendukungnya juga akan ke sana. Ada kemungkinan malah pendukungnya akan mencerca Pak Anies. Ini Pak Anies kok misalnya ya, contoh, mendukung R.K. Suswono. Saya yakin banyak pendukungnya yang malah kesel sama dia dan mungkin jadi hatersnya dia. Karena yang kita dukung waktu itu adalah semangat perubahannya. Dan apakah kalau misalnya mendukung, apalagi masuk ke pasangan yang didukung oleh Kim Plus, ya jelas-jelas kita akan merasa aneh nih. Jadi tidak akan signifikan, malah akan backfire untuk Pak Anies. Oh, Dan yang berisiko anehnya berarti ya? Malah berisiko bagi Pak Anies. Menurut saya sih mendingan netral aja. Dan yang anehnya kan setelah 22 Agustus sebenarnya dimungkinkan PDIP untuk mencalonkan calonnya sendiri. Dan waktu itu ada aspirasi di dalam loh, bukan dari Anak Abah. Saya ingat namanya waktu itu Bang Masinton bilang bahwa sepertinya PDIP akan mengusung Anies. Tiba-tiba berubah dan hari besoknya diusunglah Pak Pram. Ini yang aneh tuh apa yang terjadi di belakang gitu loh. Kalau memang sesuai dengan nilai-nilainya Pak Anies, kenapa waktu itu Pak Anies tidak dimajukan? Tetapi saat ini Anak Abahnya diinginkan. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan dari istilahnya orang-orang yang mendukung Pak Anies di Pilpres 2024. Baik. Bang Ege, menarik apa yang disampaikan oleh Bang Semi ya. Saya jadi ingin tahu kalau menurut pakar komunikasi politik, apakah sebetulnya pernyataan Anies supaya pendukungnya tidak buru-buru memilih menentukan pilihan itu adalah pilihan yang aman buat Mas Anies? Karena kalau langsung memilih juga berisiko, tidak memilih juga mungkin ada risikonya. Apakah itu pilihan aman buat Mas Anies? Ya, Zilvia dan para pemirsa, kalau saya langsung menjawab pertanyaan Zilvia, saya akan menjawab bahwa saya tidak akan heran kalau sampai nanti terlaksananya Pilkada 27 November itu, Bang Anies tidak, atau Abah ya, bagi anak-anaknya ini tidak menyatakan dengan jelas dia akan berpihak kepada siapapun dari peserta Pilkada DKI Jakarta. Barangkali yang mungkin akan terjadi adalah mereka yang pernah bersama Anies Baswedan dalam banyak kesempatan seperti Bang Iwan itu mungkin kemudian akan terlihat bersama-sama dengan Pramono Rano misalnya, dan mungkin ada beberapa anak Abah lainnya yang ikut di situ. Tapi saya merasa betul pernyataan Zilvia tadi bahwa Anies kan masih ingin punya masa depan politik gitu ya, dan tidak ingin langsung dalam tanda petik terjebak pada tiga calon ini yang ada di Pilkada DKI Jakarta. Sekali lagi pada bagian tertentu saya mengatakan bahwa
memang banyak harapan tadi orang bahwa Anies Baswedan akan maju di Pilkada DKI Jakarta, walaupun ada dua aral itu ya. Harusnya posisi Darmo Kun itu dipersiapkan dengan baik oleh katakanlah komunitas cinta Jakarta misalnya sebagai mereka yang mendukung secara independen, dan pada bagian lain kita tahu selalu di Indonesia ini warnanya adalah kalau misalnya seseorang maju yang lain akan maju atau tidak, itu kan pernah kita tahu. Kalau Pak Prabowo maju capres, apakah Anies akan maju atau tidak? Tidak. Ternyata itu didefinisikan sebagai hanya untuk tahun 2019, sementara dari kubu yang lain mendefinisikan harusnya sampai 2024 juga. Jadi itu soal peradaban politik, tapi pertanyaan Sylvia tadi menurut saya tidak akan heran kalau Anies Baswedan akan tetap pada posisi menyerahkan itu kepada anak-anaknya, ya anak-anak Abah. Oke, prediksi Bang Ege bisa jadi sampai akhir nanti mungkin Mas Anies sama sekali tidak akan bersikap pilih A atau pilih B atau pilih C begitu ya. Tapi Bung Ege, ketika Anda mendengarkan pernyataan Mas Anies di sosial medianya itu, oke, pesan tersuratnya itu jelas sekali, jangan buru-buru pilih, baca dulu visi misi minimal seperti itu ya. Tapi apakah Bang Ege melihat ada pesan tersirat juga yang ingin disampaikan Mas Anies dari apa yang ia sampaikan di sosial medianya? Sebetulnya kalau kita melihat ini secara lebih terbuka ya Sylvia ya, sedang ada bergulir di Mahkamah Konstitusi itu sebuah gugatan judicial review yang mengatakan bahwa harusnya di semua pilkada itu ada kota kosong. Sekarang sedang jalan di situ ya. Jadi artinya kalau ada pemilih yang menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan harapan mereka karena dianggap katakanlah dalam tanda petik hasil oligarki partai politik, maka mereka masih bisa memilih kota kosong ya. Dengan demikian pilkada akan diulang pada tahun yang akan datang. Kita nggak tahu bagaimana nasib gugatan itu sedang berjalan. Nanti saya mau saja tampil sebagai pihak terkait atau ahli. Tapi kembali saya menduga apa yang disampaikan oleh Abah Anies ini atau Bang Anies ini adalah supaya seluruh siapapun nanti kalau mau ikut serta aktif sebagai pemilih di Pilkada DKI Jakarta tentu harus berbasis visi dan misi yang mana sekarang sudah mulai diterjemahkan oleh para calon gubernur itu dengan mengatakan kami melanjutkan karya-karya baik yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan misalnya. Nah nanti tinggal dilihat visi dan misi apa yang kira-kira sejalan dengan hal tersebut. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kalau misalnya memang Mas Anies sampai akhir mungkin tidak menunjukkan dengan clear ya pilihan dia siapa, apakah justru paslonnya yang harus lebih aktif mengasosiasikan diri dekat dengan Anies atau mengkapitalisasi kedekatan dengan Anies? Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Saatnya kita harus bersikap. Tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A atau mendukung B atau mendukung C atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak Abah yang kemarin berjuang bersama-sama, ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama. Dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda. Oke, kembali lagi di Prime Time News pemirsa. Saya ke Bang Iwan dulu ya. Bang Iwan, kita pindah topik ketika semalam Mas Pramono itu menyebut siapa-siapa saja mantan Gubernur Jakarta dan juga tokoh-tokoh yang didatangi dan ada nama Mas Anies Baswedan di situ. Nah, pertanyaannya apakah kalau seandainya memang Mas Anies tidak tegas memilih siapa nanti di Pilkada Jakarta, bisa saja kan menjemput bola dari pihak Pramono Rano. Apakah justru pihak Pramono Ranonya yang akan mendekati atau mengasosiasikan diri dekat dengan Anies Baswedan? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Itu secara natural aja sudah begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan di break bahwa kami dari lingkaran dekatnya Pak Anies juga sudah sekitar 60-70% sudah merapat ke Pak Pramono. Karena nilai-nilai itu dan juga visi misi yang disampaikan oleh Pak Pramono itu sejalan dengan Pak Anies. Terutama yang paling real itu di masyarakat miskin kota, Kampung Akuarium, Kampung Bayam, dan teman-teman kita di Dusun Nagra dan juga 45 kampung itu
Pak Pram berjanji akan memanusiakan mereka, itu masuk dalam visi misi. Sebenarnya visi misinya itu sudah diberikan kepada kami yang masuk kepada tim Pak Pramono, ya. Saya baru sehari, 2 hari baru berpindah dari jubirnya Timnas Amin atau jubirnya Pak Anies ke jubirnya Pak Pramono. Jadi kita harapkan dengan kekuatan itu juga nanti teman-teman semakin terbuka untuk Dol Desa bergabung bersama kita untuk berjuang bersama-sama di Pilkada Jakarta, meneruskan visi misi, gagasan dan semua harapan-harapan masyarakat miskin kota kepada Pak Pramono. Begitu Mbak Sylvia. Baik, Bang Iwan, secara natural memang sudah terjadi ini, misalnya kita lagi tampilkan bagaimana pertemuan mereka Mas Pram dengan Mas Anies di CFD begitu ya. Tapi apakah ketika masa kampanye dimulai akan lebih intensif lagi pertemuan-pertemuan antara paslon Anda dengan Mas Anies supaya betul-betul terasosiasikan itu kedekatannya? Iya, pastinya begitu Mbak Sylvia. Sebenarnya saya juga sudah mungkin sekitar 2 bulan saya sudah di belakang itu bersama teman-teman PDIP. Tetapi memang pada saat pilkada ini tidak jodoh lah, anggap aja tidak jodoh seperti itu. Tentunya saya tahu betul memang apa kejadiannya, sehingga saya pun terbuka untuk tidak mempermasalahkan Pak Anies untuk maju ke pilkada. Mungkin ini jalan Tuhan untuk Pak Anies lebih baik lagi ke depannya. Begitu Mbak Sylvia. Baik, Bang Dan Iwan. saya lihat memang pertemuan, kalau saya kan mengenal Pak Anies itu sangat dalam ya, karena 3 tahun bersama Pak Anies, dan simbol-simbol itu sebenarnya di kita politisi itu sangat paham ya. Jadi Bang Effendi Ghazali paham betul itu simbol-simbol yang sudah disampaikan oleh Pak Anies di CFD ya. Itu simbol-simbol politik. Tentunya tidak boleh ya dengan Pak Anies ini yang tokoh masyarakat, di mana beliau ini kan punya karisma yang luar biasa. Harus kita akui, di mana pengikutnya itu sangat militan. Ya, saya itu mengkoordinir itu kan di Pilpres kemarin itu ada 1.015 organisasi relawan. Jadi saya paham betul bagaimana militansi relawan-relawan itu bagi mendukung Pak Anies. Tentunya ini Pak Anies juga harus menjaga, karena memang saya harus akuin teman-teman itu masih ada yang sangat susah move on dari Pak Anies. Tapi dengan waktu nanti ya mungkin sebulan atau sebulan setengah lagi itu mulailah berpikir rasional kemana kita. Karena memang Jakarta ini harus ada pemimpinnya Mbak. Nggak mungkin kita serahkan ke kota kosong seperti itu. Oke, saya pindah ke Bang Ege ya untuk menanyakan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Iwan. Bang Ege, kalau sesuai dengan prediksi Bang Ege, Mas Anies tidak bersikap tegas soal pilihannya sampai di penghujung pemilihan nanti, apakah sebetulnya cukup dengan simbol-simbol memperlihatkan kedekatan-kedekatan seperti yang terjadi di CFD, itu cukup tidak untuk menyampaikan pesan kepada siapa dukungan Mas Anies? Ya, ada 3 hal. Pasti kesan dan pesan itu akan ditata ya. Dalam konteks saya suatu saat yakin bahwa Bang Anies pun akan ketemu dengan Kang Emil ya. Dan itu wajarlah dalam silaturahmi politik. Tapi poin saya yang kedua, kan memang sudah terlihat bahwa paling pun nanti suatu saat akan ada kalimat-kalimat dari Bang Anies bahwa program ini sama atau melanjutkan program kami tanpa mungkin menyebut pasangannya. Dan yang ketiga yang sudah terjadi sekarang kan memang kita lihat, kalau kemarin tuh kalau tampilnya Pramono dengan Rano tuh jubirnya kan hanya Ciko misalnya. Tapi sekarang sudah mulai Bang Iwan misalnya. Itu kan sudah mulai terlihat juga bagaimana pesan dan kesan itu dikelola misalnya melalui penampilan jubir. Nah, pada bagian yang agak penting sebetulnya, Sylvia, kalau boleh kita bertanya ke Iwan sekarang. Iwan katanya kan pengalamannya banyak betul dan lama bersama Bang Anies. Bang Iwan, apakah kira-kira nanti menurut Anda gitu ya, Bang Anies akan menyatakan diri di antara 3 calon ini dia akan support yang mana? Ini kan menarik nih, supaya jangan hanya dari Effendi Ghazali, tapi juga Bang Iwan yang katanya tadi paling dekat, paling bersama-sama. Mungkin akan ada tegas atau tidak Bang Iwan? Ya, kita tahu Pak Anies itu kan sangat hati-hati, tetapi bukan lambat ya. Bang Effendi Ghazali pun sangat paham itu ya, karena kita dekat juga ya. Jadi saya yakin Pak Anies itu pasti, beliau itu kan tegas. Kelihatannya saja pelan-pelan ya, tapi sangat tegas. Saya rasa nanti pasti
di satu titik Pak Anies akan memberikan statement memihak seperti itu, karena memang ini belum saatnya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk berpindah ke Pak Anies itu kan tidak mudah, karena Mas Effendi sangat paham kan bagaimana karismanya Pak Anies itu. Jadi move on-nya itu teman-teman relawan itu tidak semudah itu begitu menjadi rasional. Tapi saya yakin pada saat yang tepat nanti ketika Pak Anies relawan juga sudah mulai kembali untuk berpikir rasional, Pak Anies akan menyampaikan pesan-pesan itu. Saya menangkap kesimpulannya tidak mudah juga bagi Iwan untuk menjawab pada saat ini gitu ya. Sama-sama betul Bang. Karena tidak mudah. Saya sendiri Bang, tidak mudah bagi Iwan untuk menjawab pada saat ini gitu ya, Iwan ya. Betul. Saya saja harus saya akuin itu 2 minggu saya untuk berpikir rasional. Ya, jadi tidak mudah. Dan saya tahu betul bagaimana pesan teman-teman relawan itu. Ada memang sebagian yang sudah mengakuin, ada yang mengatakan masih abstain, ada yang mengatakan menunggu Pak Anies, dan itu kita rapat terakhir dengan tim inti itu seperti itu, Bang Effendi. Jadi memang saya harus ini menyampaikan keadaan sebenarnya. Tetapi yang jelas dari kita itu sedikit sekali, hampir tidak ada yang memang ke RK karena nilai-nilainya itu tidak nyambung. Begitu Bang Effendi. Oke, pindah ya sekarang ya ke Bang Mustafa. Bang Mustafa, di pasangan Ridho itu sudah ada PKS, sudah ada Pak Suswono. Kita tahu bagaimana akrabnya PKS, dekatnya PKS dengan Anies dalam pemilu terakhir di Pilpres, di Pilkada Jakarta sebelumnya. Dengan adanya dalam tanda kutip kekecewaan pendukungnya Anies kepada PKS yang tidak jadi mengusung Anies di Pilkada Jakarta, apakah tetap saja pasangan RK Suswono ini akan mendekatkan diri untuk mencari simpati dari pendukungnya Anies? Ini Mas Silvi, kita harus bisa pisah dan pilah-pilah juga. Jangan lupa ada pendukung dan pemilih Pak Anies itu memilih Pak Anies juga karena partai. Ada yang memilih Pak Anies karena PKS, ada yang memilih Pak Anies karena Nasdem, ada yang memilih Pak Anies karena PKB. Dan kita tahu semua ketiga partai itu sekarang ada di barisan Ridho Suswono. Ya. Dan saya rasa kita coba maju ke depan lah. Apa yang sudah terjadi di Pilpres, ya sudah. Ini sudah terjadi di Pilpres. Ke depan, bagaimana visi misi ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Dan Pak Anies sebagai warga Jakarta memiliki hak untuk memilih siapapun yang beliau kehendaki, yang sesuai dengan gambaran visi misi yang beliau inginkan. Tentu kita di PKS ya terutama bergerak setiap hari, ya, Pak Suswono keliling kemanapun, Pak Ridwan Kamil juga keliling untuk meyakinkan masa-masa kita yang kita punya masing-masing. Paling tidak dari seluruh partai pendukung koalisi Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu kita bisa meyakinkan seluruh basis masa kita. Buat kami itu sudah cukup sebenarnya. Dan Pak Anies sebagai personal, sebagai warga Jakarta memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Baik itu nanti dibuka kepada publik ataupun tidak dibuka kepada publik ya. Dan saya sebenarnya sepakat juga dengan tadi Bang Effendi Ghazali. Apabila ini dibuka kepada publik ya pilihan Pak Anies, mungkin ini akan menjadi ya mungkin drawback lah, pro kontra, kesana kemari dan lain-lain. Karena bagaimanapun nggak semuanya juga bisa jadi setuju dengan Pak Pramono, nggak semuanya bisa jadi setuju dengan Pak Ridwan Kamil, atau bahkan Pak Dalma Pangarekun juga. Semuanya kan bisa bebas. Dan dari Ridho, kita ngajak jalan ke depan. Ya, baik. Semua yang baik-baik pasti kita bawa, ya. Dan yang belum baik kita perbaiki semua. Oke, setidaknya Bang Mustafa yang kita bisa lihat di sini ukurannya kan survei LSI ketika menyebutkan bahwa ceruk pemilih Anies atau pendukung Anies itu masih sangat potensial untuk dimanfaatkan di Pilkada Jakarta. Dan bisa jadi itu menjadi game changer untuk pemenangan. Nah, apakah pasangan Ridho ini akan lebih intensif untuk mendekati, untuk bertemu, untuk membangun hubungan lah, koneksi agar terlihat memang dekat dengan Mas Anies? Ya kalau tadi Bang Iwan bilang di beliau 3 tahun dengan Pak Anies, ya PKS sudah dari tahun 2017 dengan Pak Anies itu bahkan lebih lama lagi sampai dengan 2024 lagi. Tentu basis-basis yang kita bangun bersama ini kan bisa kita gunakan kembali untuk
pemenangan di Ridho ini ya. Jadi saya rasa kita harus jalan ke depan, dan juga basis-basis Pak Anies ini tentu nggak mungkin kita nggak garap. Kenapa? Ya semua ini pemilih. Oke. Dan kita ingin mendapatkan seluruh suara dari warga DKI Jakarta. Baik itu anak Abah, anaknya Pak Ganjar, anaknya Pak Prabowo, semuanya kita ajak untuk memilih Ridho. Oke, baik. Bang Semi, kalau Anda sebagai simpatisan Anies di Pilpres 2024 ya, melihat bagaimana dukungan Mas Anies dan anak-anak Abah ini diperebutkan di Pilkada Jakarta, saran Anda kepada Mas Anies itu apa? Mendingan sekalian saja tidak usah mempublikasikan pilihannya, atau bagaimana sikap yang Anda inginkan dari Mas Anies? Ya itu kembali terserah dari Pak Anies sendiri ya. Tetapi kalau yang paling rasional tentu dia tidak mengarahkan ke Ridwan Kamil dan Suswono, karena itu didukung oleh Kim Plus yang menurut saya itu adalah simbol rezim yang harus dilawan, tidak sesuai dengan semangat perubahan yang dia gaungkan sebelumnya. Kalau ke PDIP masih so-so lah. Tapi kalau ini saran ya, mungkin agak gila juga nih Bang Effendi. Tetapi kalau Pak Anies mau iseng, coba arahkan dukungannya ke Dharma Kun, mungkin bisa lebih seru itu. Itu sih. Itu saran ya? Itu saran buat Bang Iwan juga tuh. Atau bukan Bang Iwan? Itu sulit ya, itu sulit karena bagaimana juga karena saya betul-betul day by day itu berurusan dengan itu. Kalau DSMI tadi mengatakan ke sana, jadi memang sulit ya, karena memang kalau menang pun akan jadi masalah. Ya, karena anak saya pun KTP-nya dicatut, anaknya Pak Anies juga KTP-nya dicatut, dan hampir semua relawan itu kena keluarganya. Oh, ada isu jadi pencatutan. kalaupun tidak diselesaikan di Banwaslu kemarin, tentunya itu adalah sebuah pertanyaan. Ya, secara administrasi sudah gagal, dan juga secara sudah saya katakan itu sudah pencurian data kriminal ya. Jadi sudah masalahnya jadi panjang gitu ya. Jadi Banwaslu pun tidak tegas, itu akan jadi masalah. Makanya kita tidak begitu hitung independen ini, dan kenapa juga tadi Semi mengatakan seperti itu gila beneran memang kan. Anaknya Pak Anies dicatut dipilih lagi ke sana kan gila beneran itu. Jadi itu kecil kemungkinan secara ini arah politik maupun sebagai kekuatan penutup, begitu. Ya, baik Bang Iwan. Sebagai penutup terakhir, Bang Ege, katakanlah bukan Mas Anies sekarang, saya ingin melihatnya ke konsep. Bagaimana Mas Anies selama ini dicitrakan dengan konsep narasi perubahan. Kalau kita lihat 3 paslon nuansa di Pilkada Jakarta ini lepas dengan narasi keberlanjutan dan perubahan. Semuanya sepertinya main aman di tengah-tengah. Menurut Bang Ege ini kenapa ya bisa seperti itu? Benar tidak bahwa memang narasi perubahan itu tidak dinilai, tidak efektif, tidak sebegitu efektif untuk Pilpres, makanya di Pilkada Jakarta semuanya bermain aman di tengah-tengah saja? Ya, Sylvia dan para pemirsa, Sam juga yang mulai senyum-senyum, kan nggak ada lagi narasi perubahan yang tertinggal di pasangan-pasangan ini gitu. Kalau misalnya kita lihat PDI Perjuangan itu kan barangkali narasi dalam tanda petik sebagai respon terhadap apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ya sebagai kadernya yang kemudian meninggalkan mereka pada waktu Pilpres. Jadi tidak ada sebetulnya yang sungguh-sungguh bisa menggaungkan dirinya sebagai narasi perubahan. Jadi yang terjadi pada saat ini adalah ini pilihan-pilihan yang lahir dari real politik yang berubah sampai detik terakhir pada waktu pendaftaran. Namun ada catatan agak penting saya sedikit ya menyambung tadi Iwan dan juga Zilvia. Kalau kita agak mengharapkan misalnya ya atau membayangkan bahwa calon independen ini angkanya kecil ya seperti tadi yang dibayangkan oleh Ridwan, maka prediksi saya pada hari ini 24 September Pilkada DKI Jakarta akan 1 putaran loh. Kalau mereka nggak bergerak tuh dari angka 3 sampai 4%. Ya kan siapapun yang menang nanti akan ada di angka 50% plus 1. Kalau calon independen ini tidak bergerak angkanya di 3 sampai 4% tanpa gagasan yang luar biasa yang bisa menggugah hati orang, karena saya nggak yakin ajakan SEM itu akan diikuti ya dengan seksama oleh para pemilih di DKI Jakarta. Nah pada bagian lain tadi Mustafa memang Ridho ini timnya banyak ya besar, dan angka orang yang terpengaruh partai politik menurut Litbang Kompas itu pada bulan Juni juga cukup tinggi 70% lebih ya. PKS sendiri punya suara 18 kursi
di DKI Jakarta gitu. Namun catatan saya yang agak menarik setelah melihat bagaimana Iwan tampil pada malam ini, memang survei-survei yang dilakukan itu sama sekali belum pernah memasukkan isu sepak bola, Jackmania dan lain-lain. Padahal coba kita googling, itu angka Jackmania itu 3,9 juta. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan, Sylvia, terkait lagi dengan peristiwa tadi malam, ada hasil 2-0, ada sedikit geger-gegeran di sepak bola gitu ya. Dan kemudian kalau ditelusuri ke belakang, saya rasa saya termasuk orang yang suka dengan langkah-langkahnya Bang Ridwan Kamil misalnya, tapi dia akan mengalami sedikit kesulitan itu untuk masuk, dan walaupun waktunya masih ada Mustafa ya, untuk masuk ke Jackmania. Jadi selain berebut pengaruhnya Anies dan pendukungnya juga harus berebut pengaruhnya Jackmania, begitu ya, Bang RG? Kalau boleh 3 ya, Abah Anies, suara Abah Anies. Yang kedua tentu saja PKS sendiri ya, yang mungkin tidak mudah juga untuk langsung masuk ke salah satu kubu atau salah satu pasangan. Dan yang ketiga ya, jangan pernah melakukan survei di DKI Jakarta dengan nirbola sama sekali ya. Anda tahu secara nasional kita ada euforia sepak bola. Dan ini adalah sebuah post-truth yang sudah berlangsung begitu panjang antara Jackmania dan Boboto atau Viking itu. Jadi hal-hal yang perlu kita damaikan ke masa depan, tapi belum tentu bisa terselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang khusus, mungkin bisa dijembatani sampai 27 November tahun ini. Baik, terima kasih Bang Ege atas catatan Anda, Bang Mustafa, Bang Iwan, dan juga Bang Semi. Thank you sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.